Seringkali kita merasa hidup terasa penuh, bukan karena kurang, tapi karena terlalu banyak hal yang menumpuk. Bukan hanya barang, tapi juga pikiran, kebiasaan, dan ekspektasi. Decluttering hadir sebagai cara sederhana untuk menata ulang hidup tanpa harus menambah apapun. Decluttering bukan tentang membuang semuanya. Ini tentang memilah dengan sadar mana yang benar-benar dibutuhkan dan mana yang hanya kita simpan karena terbiasa. Dari proses ini, kita belajar jujur pada diri sendiri. Saat barang berkurang, ruang terasa lebih lega. Bukan cuma ruang fisik, tapi juga ruang di kepala. Kita jadi lebih mudah bernapas, lebih tenang, dan tidak cepat lelah hanya karena melihat sekitar yang berantakan. Menata ulang hidup tidak selalu berarti membeli hal baru. Justru seringkali, ketenangan datang ketika kita berhenti menambah dan mulai mengurangi. Mengurangi distraksi, mengurangi beban, dan mengurangi keinginan yang sebenarnya tidak perlu. Decluttering mengajarkan kita untuk hidup cukup. Cukup dengan apa yang ada, cukup dengan yang bisa kita kelola, dan cukup dengan versi diri kita saat ini. Tidak perlu mengejar standar orang lain. Ketika kita merapikan barang, tanpa sadar kita juga merapikan prioritas. Kita mulai tahu apa yang penting dan apa yang hanya menghabiskan energi. Dari sini, keputusan hidup jadi lebih sederhana. Proses decluttering memang tidak instan. Bisa dimulai dari hal kecil, seperti satu laki, satu sudut ruangan, atau satu kebiasaan yang sudah tidak relevan. Pelan-pelan, tapi konsisten. Saat kita berhenti menambah, kita belajar menghargai. Barang yang tersisa terasa lebih bermakna karena benar-benar dipilih, bukan sekadar numpang ada. Hal ini juga membuat kita lebih bijak ke depannya. Decluttering juga soal melepaskan. Melepaskan rasa takut kekurangan, melepaskan kenangan yang menahan langkah, dan melepaskan keinginan untuk selalu punya lebih. Tidak mudah, tapi menenangkan. Hidup yang tertata bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang terasa pas dan nyaman dijalani. Kita tidak lagi sibuk membereskan hal-hal yang seharusnya sudah selesai. Dengan hidup yang lebih ringkas, waktu pun terasa lebih lapang. Kita punya ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting, seperti istirahat, keluarga, dan diri sendiri. Decluttering membantu kita fokus pada saat ini, bukan terjebak masa lalu lewat barang-barang lama, dan bukan juga cemas berlebihan soal masa depan. Kita hadir penuh di hari ini. Menata ulang hidup tanpa menambah apapun adalah bentuk kesadaran. Kesadaran bahwa kita sebenarnya sudah punya cukup, hanya saja perlu ditata dengan lebih baik. Saat lingkungan sekitar lebih rapi, pikiran pun ikut teratur. Masalah tetap ada, tapi kita menghadapinya dengan kepala yang lebih jernih dan hati yang lebih ringan. Decluttering bukan akhir, tapi awal. Awal dari hidup yang lebih sederhana, lebih sadar, dan lebih bermakna. Tanpa harus menambah apapun, kita justru mendapatkan lebih banyak ketenangan. Dalam proses ini, kita juga belajar mengenali diri sendiri. Kenapa kita menyimpan sesuatu, apa yang kita takutkan, dan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Semua itu muncul perlahan saat kita mulai berani menata ulang. Decluttering mengajarkan bahwa tidak semua hal harus disimpan untuk merasa aman. Rasa aman justru tumbuh ketika hidup terasa ringan dan terkendali. Saat itu, kita lebih percaya pada diri sendiri. Ketika barang berkurang, perhatian kita tidak lagi terpecah. Kita jadi lebih fokus pada aktivitas yang sedang dijalani, tanpa terganggu oleh tumpukan yang menunggu dibereskan. Menata ulang hidup juga berarti menata kebiasaan. Kebiasaan menunda, kebiasaan membandingkan diri, dan kebiasaan ingin selalu menambah. Semua itu bisa kita kurangi pelan-pelan. Decluttering bukan soal ruang besar atau rumah luas. Di ruang kecil pun, ketenangan bisa tercipta jika isinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita merawatnya. Saat kita berhenti menambah, kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk merasa cukup. Perasaan cukup ini membuat hidup lebih tenang dan tidak mudah gelisah. Decluttering membantu kita menghargai waktu. Waktu yang biasanya habis untuk mencari barang, kini bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna. Dalam hidup yang lebih sederhana, keputusan pun terasa lebih ringan. Kita tidak lagi dipusingkan oleh terlalu banyak pilihan yang sebenarnya tidak perlu. Proses ini juga melatih keikhlasan, mengikhlaskan barang, rencana, dan ekspektasi yang tidak lagi sejalan dengan kehidupan kita saat ini. Menata ulang hidup tanpa menambah apapun adalah latihan kepercayaan. Percaya
bahwa kita mampu menjalani hidup dengan apa yang sudah ada. Saat kita mulai terbiasa hidup ringkas, rasa syukur tumbuh dengan sendirinya. Kita melihat cukupnya sebagai kekayaan, bukan kekurangan. Decluttering membuka ruang untuk hal-hal baru yang bukan berbentuk barang. Ruang untuk ide, ketenangan, dan hubungan yang lebih berkualitas. Hidup yang lebih tertata membuat kita lebih peka. Kita lebih sadar kapan harus berhenti, kapan harus melanjutkan, dan kapan harus beristirahat. Perlahan, kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari menambah. Justru sering hadir saat kita berani mengurangi. Pada akhirnya, decluttering adalah perjalanan pulang. Pulang pada hidup yang lebih sederhana, lebih sadar, dan lebih sesuai dengan diri kita sendiri. Dalam perjalanan ini, kita belajar bahwa hidup tidak harus selalu penuh untuk terasa berarti. Justru dengan ruang yang lega, kita bisa bergerak lebih bebas dan bernapas lebih dalam. Decluttering membuat kita lebih peka terhadap apa yang masuk ke hidup kita. Bukan hanya barang, tapi juga informasi, hubungan, dan tuntutan yang sering kali datang tanpa disadari. Saat kita mulai selektif, hidup terasa lebih terarah. Energi tidak lagi habis untuk hal-hal yang tidak memberi dampak nyata pada keseharian. Menata ulang hidup tanpa menambah apapun juga melatih kesabaran. Kita belajar menikmati proses, bukan terburu-buru mengejar hasil yang terlihat. Decluttering mengingatkan bahwa tidak semua yang kita miliki harus selalu digunakan. Ada hal-hal yang cukup kita lepaskan agar hidup lebih ringan. Ketika ruang sudah tertata, kita lebih mudah menciptakan rutinitas yang menenangkan. Pagi terasa lebih rapi, malam pun lebih tenang. Proses ini membantu kita berhenti hidup dalam mode menumpuk. Kita mulai sadar bahwa menambah tidak selalu menyelesaikan masalah. Decluttering juga mengajarkan batasan. Batas antara kebutuhan dan keinginan. Antara penting dan hanya sekadar ingin punya. Saat hidup lebih sederhana, rasa cemas pun berkurang. Kita tidak lagi dikejar oleh banyak hal yang menuntut perhatian sekaligus. Menata ulang hidup membuat kita lebih hadir. Kita menikmati momen kecil tanpa harus terganggu oleh rasa ingin yang berlebihan. Decluttering memberi kita kendali. Kendali atas ruang, waktu, dan pilihan hidup yang selama ini terasa berantakan. Dalam kesederhanaan, kita menemukan kejelasan. Pikiran lebih fokus, hati lebih tenang, dan langkah terasa lebih mantap. Proses ini mengajarkan bahwa cukup itu bukan batasan, tapi kebebasan. Kebebasan dari rasa kurang yang tidak ada habisnya. Saat kita berhenti menambah, kita mulai mendengarkan diri sendiri. Apa yang benar-benar kita butuhkan, bukan yang sekadar terlihat menarik. Pada akhirnya, menata ulang hidup tanpa menambah apapun adalah cara lembut untuk berdamai dengan diri sendiri dan menjalani hidup apa adanya. Decluttering juga mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru menilai hidup orang lain. Saat fokus kembali ke diri sendiri, perbandingan perlahan kehilangan pengaruhnya. Dengan hidup yang lebih ringkas, kita jadi lebih mengenal ritme pribadi. Kita tahu kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti sejenak. Menata ulang hidup tanpa menambah apapun membuat kita lebih bertanggung jawab pada pilihan sendiri. Apa yang ada adalah hasil keputusan yang kita ambil. Decluttering membantu kita berdamai dengan masa lalu. Barang dan kebiasaan yang dilepas memberi ruang untuk menerima perubahan. Saat ruang tidak lagi penuh, pikiran lebih mudah menemukan arah. Kita tidak lagi merasa tersesat di tengah terlalu banyak pilihan. Proses ini melatih keberanian. Berani melepas, berani berkata cukup, dan berani hidup lebih sederhana. Decluttering bukan tentang kekosongan, tapi tentang keteraturan. Keteraturan yang membuat hidup terasa lebih stabil dan nyaman. Ketika hidup terasa lebih tertata, emosi pun lebih mudah dikelola. Kita tidak cepat lelah oleh hal-hal kecil yang sebelumnya mengganggu. Menata ulang hidup mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya, tidak terbagi oleh masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Decluttering juga membuka mata bahwa kebahagiaan sharing tersembunyi di hal-hal sederhana, hal-hal yang dulu tertutup oleh tumpukan yang tidak perlu. Saat kita berhenti menambah, kita memberi waktu untuk menikmati apa yang sudah ada tanpa rasa terburu-buru. Hidup yang lebih sederhana membuat kita lebih fleksibel, tidak mudah goyah saat keadaan berubah. Decluttering memberi jarak dari kebiasaan konsumtif. Kita mulai berpikir sebelum menambah sesuatu ke dalam hidup. Dalam ruang yang lebih lega, kita menemukan kembali rasa tenang. Tenang yang tidak dibuat-buat, tapi tumbuh alami. Akhirnya,
menata ulang, hidup tanpa menambah apapun, menjadi pilihan sadar untuk hidup lebih ringan, lebih jujur, dan lebih bermakna.